Ya, oke. Jadi saya ingin ngasih tips untuk teman-teman dengan saya membagikan diskusi saya dengan Mbak Bun Liyun ya di Jakarta. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Mas Wijaya, aku mau tanya produk Tiens yang untuk diabetes. Apakah penderitanya benar-benar sembuh setelah mengkonsumsi untuk pengobatan diabetes, Mas? Aku kan join grup Ketofastofis, Ketofastofis untuk diabetes, jadi untuk penderita diabetes. Saya juga kurang paham. Maksudnya apa, nanti kita bisa googling bareng-bareng ya. Maksudnya ketofastosis. Di sana banyak yang sembuh, tapi aku nggak kuat menjalani diet itu karena hanya mengkonsumsi protein hewani dan lemak-lemak gitu. Aku lebih prefer sayur-sayuran daripada hewani. Nah, kalau Tiens bisa betul-betul menyembuhkan diabetes, apa aja yang harus aku konsumsi? Nah, di sini jawaban saya sangat bisa, Mbak Biu. Namun harus berani dengan dosisnya, karena ini kan produk herbal, bukan kimia. Misalnya untuk Diakon, jika buat pencegahan ya cukuplah 4 kapsul aja sehari. Namun kalau buat terapi yang gulanya udah tinggi atau diabetesnya udah tinggi, ya berani 10 kapsul sehari. Menurut saya, ketika kita konsumsi produk Tiens untuk diabetes, itu sama aja dengan diet diabetes. Dijawab, direspon sama Mbak Liyun, produk apa aja yang harus saya konsumsi untuk diabetes itu, Mas? Saya jawab, kalsium syutan untuk mengaktifkan pankreas agar menghasilkan insulin lagi. Karena problem penderita diabetes itu adalah awalnya adalah karena pankreasnya tidak bekerja dengan bagus sehingga tidak bisa menghasilkan insulin tubuh. Padahal insulin tubuh itu gunanya adalah untuk mengontrol kadar gula dalam tubuh. Sehingga ketika kita kemasukan yang manis-manis, itu ketika gula darahnya naik, ditekan lagi untuk normal oleh insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Pabriknya adalah pankreas. Ketika pankreasnya kita rusak, ya otomatis insulinnya juga tidak bagus lagi. Otomatis tidak ada pengawas kadar gula dalam tubuh. Diakon, penurun kadar gula. Titosan, penurun kadar gula dan membuang kolesterol. Nomor 4, Muncort, membantu kerja semua organ tubuh yang menurun kerjanya karena direndam tanda kutip gula dalam darah. Ibu saya usia 79 tahun, diabetes, tapi bugar terus karena selama 18 tahun selalu menjaga dengan produk-produk diabetes. Lalu saya sharekan foto promosi produk, tapi sebenarnya ini adalah bukan promosi, lebih pada kesaksian ya, karena ini kan ibu saya sendiri. Nah, ya, oke. Jawab, baik Mas, mudah-mudahan saya bisa sembuh lagi ya. Makasih banget infonya, jadi semangat nih. Saya jawab, ya Mbak, pokoknya kalau terapi produk Tiens dan kita udah kena penyakitnya, kudu berani dengan dosis. Hebat ya produk Tiens, mudah-mudahan aku juga bisa sembuh kayak ibunya Mas Wi. Nah terus ini pada saat dia jawab ini ternyata saya tuh nggak tahu karena saya lagi ngetik, saya nambahin lagi. Nah ini yang saya juga mau bagiin buat teman-teman ya. Ini saya ngomong sama dia. Sekarang saya sama istri lagi terapi dia. Dia itu adalah Bu Sari, istri saya. Karena gejala-gejalanya kayak ada kista deh. Kita googling ya untuk tahu. Perut sering nyeri dan kram tanpa sebab. Kalau haid sakit banget. Tangan sering kebas. Nah, langsung sekarang kita terapi. Kita udah tahu, wah ini gejala-gejala kista. Walaupun tidak selalu seperti itu ya, tapi saya sudah menduga-duga saja. Sekarang langsung sekarang kita terapi. Nih, ini terapinya Bu Sari ya, teman-teman seminggu ini ya. 1, grade ekstrak 15 kapsul sehari. Padahal dalam satu botol cuma 60 kapsul grade ekstrak itu.
Jadi 4 hari habis. Betul nggak? Ya. 2, Citosan 15 kapsul sehari. 3, Mooncort 15 kapsul sehari. 4, Zinc selang-seling sama Vitalite 15 kapsul sehari. Lalu saya tunjukin screenshot V-share saya hari ini, ya, per hari ini gitu ya, per hari ini. Itu saya tunjukin sama dia tuh, PPV saya tuh sudah 3.600. Belanja pribadi berapa itu? Ini belanja bulan ini aja udah 3.600 PV, lebih dari 4 juta pribadi ya. Karena ini buat terapi plus setoran rutin. Ya, terapi plus setoran rutin ya. Nah, itu yang pertama ya, saya ingin bagi buat teman-teman. Saya juga mau nunjukin, pokoknya kalau mau hasil maksimal tuh kalau sudah sakit ya, itu sudah berani aja. Kemarin malam saya berbagi ini dan siapa tuh yang bilang, saya sayang ya Pak, produknya nanti cepat habis. Ini nggak masuk akal. Buat saya ini nggak masuk akal. Anda pengen ngirit produk atau pengen sembuh penyakitnya? Kan nggak nyambung. Kalau saya kan pengen sembuh penyakitnya. Nah, tahukah teman-teman bahwa ternyata ini kita sudah sekitar seminggu ya, sudah sekitar seminggu. Itu yang dirasakan sama Bu Sari itu, yang tadinya tiap hari gejala itu ada, jadi tahu kram gitu perutnya, nyeri, hilang lagi, nongol lagi, naik turun gitu di perut. Terus tangan kadang-kadang kebas gitu ya. Kalau haid guling-guling. Nah, seminggu ini kita terapi dengan itu. Jadi sekarang terutama nih grape ekstrak, karena kalau yang lain 100 kapsul satu botol gitu. Tapi kalau grape ekstrak kan cuma 60 kapsul. Itu di rumah udah kayak gudang grape ekstrak. Ya, 4 hari habis beli lagi Pak. Jadi kita nyetok, bukan 4 hari habis beli lagi. Kita nyetok langsung jeret. Tahu tuh Bu Sari beli berapa botol? 6 atau 8 botol. Nah, yang Bu Sari rasakan itu dalam seminggu ini itu makin panjang intervalnya. Interval nyeri ke nyeri lagi, nongol ke nongol lagi, kumat ke kumat lagi. Itu intervalnya makin panjang. Yang biasanya itu tiap hari, itu kan, tiap hari biasanya. Terus ini kemudian setelah seminggu ini diterapi kayak gitu tuh bisa harus sehari sekali, ada 1 hari yang enggak gitu ya, yang enggak rasa gitu ya. Terus 2 hari, ada 2 hari yang sepi gitu, sepi dari sakit gitu. Sepi dari kebas gitu ya. Terus 3 hari gitu. Nah, yang sekarang ini kita udah seminggu ya, yang sekarang ini itu udah 3 hari tidak kerasa. Tapi tadi pagi ada kram-kramnya dikit. Jadi munculnya itu bisa muncul kapan aja, pada saat capek, pada saat bangun tidur, pada saat lagi santai, ya, pada saat lagi emosi gitu ya. Nah, ada perubahan. Jadi bagi saya sih yang penting sembuhnya. Kenapa? Karena kita sudah bisa menduga solusi medis seperti apa. Kita sudah menduga jika kita cek ke rumah sakit, ya solusi medis itu bakal dikasih solusi apa. Wes ngerti kita, dan kita tidak akan mengambil solusi medis apapun sebelum kita terapi dulu dengan TNC, dengan herbal ini, dan aman. Ya malah saya bilang, wah malah lu diet nih mah. Ini program diet banget loh, diet pelangsing, ya enggak? Citosan sehari 15 kapsul, coba bayangin. Grape ekstrak sehari 15 kapsul. Ini kan program pelangsing banget. Ya, cuman nggak pakai teh. Nah, saya juga bisa nunjukin contoh lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ya, seperti Mbak Yanti. Ini masih di Hong Kong, tapi sudah saya tulis ex Hong Kong. Ntar tanggal 10 juga udah pulang kok dia. Udah pulang ke Indonesia. Oke. Mbak Yanti ini kenapa kok sebulan turun 12 kilo? Ya.
Sementara ada rekan-rekan yang diet katanya nggak berhasil gitu ya. Nah, Mbak Yanti berani banget kok. Ya kalau buat saya itu bukan berani, itu biasa. Nih, dia sehari hajar 15 kapsul citosan. Citosannya itu sehari 15 gitu. Ya, ya mau hasilnya atau mau ngiritnya nih teman-teman, kan beda. Nanti cepat habis Pak. Loh, kalau bagi saya lebih bagus cepat habis tapi ada hasilnya dengan cepat daripada ngirit tapi hasilnya juga ngirit. Ya kayak obat dosis dokter lah. Masa dokter kalau sehari 3 kali, ya sehari 3 kali, masa terus ada, nanti saya cepat habis harus ke sini lagi, harus beli resepnya lagi. Saya nggak sehari 3 kali deh, saya seminggu 3 kali deh. Dokter juga akan jawab, lah lu itu pengennya cepat sembuh apa cepat ngirit? Pertimbangan cepat habis itu tidak masuk akal teman-teman ya. Dan sehat, bugar. Jadi yang saya lihat kayak Bu Sari itu bukan cuman interval rasa sakit yang muncul makin panjang gitu ya, antara kumat satu ke kumat berikutnya, nyeri satu ke nyeri berikutnya itu makin jauh jaraknya. Bukan hanya itu, tetapi juga badannya makin enteng, badannya makin bugar gitu ya. Ya, oke. Okay. Oke, lalu ya. Lalu kedua yang saya ingin sharing tips buat teman-teman adalah ketika menjawab pertanyaan harga. Ya, pertanyaan harga. Jadi saya kasih tips buat teman-teman. Jadi ketika kita misalnya nih diabetes, ada rekan kita, teman kita yang punya produk, punya kendala, punya masalah kesehatan diabetes, itu misalnya. Nah, kita sudah tahu produknya apa tadi ya. Lalu dia bertanya, harganya berapa? Nah, kesalahannya adalah Anda langsung ngomong harganya berapa, karena sudah tahu harga paketnya berapa, ditulis dalam paketnya. Kalau saran saya teman-teman, ya kalau saran saya, kita ini bukan hard selling ya, ya memang bentuk promosi itu ada yang hard selling, ada yang soft selling. Hard selling itu langsung tunjukin harga, itu hard selling. Kalau soft selling itu kita mengupas penyakitnya itu apa, penyebabnya apa, cara pencegahan dan pengobatannya bagaimana. Itu soft selling. Nah, hard selling biasanya kita gunakan itu di iklan-iklan atau di promosi-promosi yang di marketplace lah misalnya. Karena kenapa kok marketplace pakai hard selling? Diabetes, produknya apa, harga berapa. Kenapa? Karena tidak mengenal calon pembelinya, betul tidak? Ya, kalau tidak mengenal calon pembelinya dan sebar ke umum itu kan yang akan beli itu pasti yang sudah parah, ngerasain rumah sakit habis biaya berjut-jut dan tidak ada ujungnya gitu ya. Sehingga apa? Mencari solusi penyembuhan yang tidak harus keluar biaya besar sekali seperti yang sudah dia keluarkan di rumah sakit. Sehingga promosi di hard selling itu kita sudah tahu. Yang langsung paketnya apa, harganya berapa, kita sudah tahu. Kita ketemu orang-orang yang tanda kutip udah putus asa. Gitu. Udah putus asa. Kenapa? Udah ngerasain gebukan rumah sakit kayak apa, dan udah ngerasain gebukan nggak sembuh-sembuh. Sehingga apa? Wes, aku mau cari solusi yang lain, pilihan yang lain. Mau harganya sama, mahalnya nggak apa-apa. Yang penting solusi yang lain. Nah, jadi ketika dia melihat promosi yang hard selling, yang langsung produk sama harganya, udah dia ambil. Karena dia mau nyoba apa aja, udah putus asa. Gitu ya. Nah, itu misalnya kecantikan juga bisa berlaku seperti itu. Wah, kecantikan.
dia udah parah, jedor, udah meledak-meledak gitu, rusak gitu ya. Sehingga dia harga berapa dia ambil. Kalau promosi yang ada harganya gitu, dia ambil. Kenapa? Dia udah putus asa, tanda kutip. Nah, tetapi kalau yang bertanya teman kita, apakah kita akan menjawab dengan teknik hard selling atau dengan soft selling? Kalau menurut teman-teman, kalau yang bertanya orang yang kita kenal, teman kita, keluarga kita, Soft selling. yang soft, yang lembut, betul ya? Tekniknya harus yang soft selling, yang lembut. Misalnya teman kita punya masalah diabetes, dia melihat poster promosi kita, ya. Nah, dia melihat poster promosi kita tidak ada harganya, kan? Sehingga dia tanya, ini berapa nih? Aku soalnya ada diabetes atau orang tuaku ada diabetes, gitu. Nah, ini orang yang kita kenal nih. Kalau sama dia, kita harus yang teknik yang soft selling, teman-teman. Kita terangkan, kita tahu, tidak mungkin langsung ngomong harga. Kayak ke dokter. Kalau Anda ke dokter, Anda sakit apa, dokter sudah tahu sakit apa, nggak langsung dikasih harga, tapi diterangin penyakitnya. Dokter tuh pendekatan ke pasien juga soft selling sebenarnya, bukan hard selling. Bukan dokter bilang meriksa Anda pakai stetoskopnya, detak jantung, lihat mata, gitu terus, ya resep tebus. Ya, resep tebus. Enggak, dokter nggak kayak gitu. Dokter itu soft selling. Oh, diabetes ya. Gini, tanya harga, nanti tak terangin harganya gampang. Jadi gini, kamu yang pertama harus tahu dulu nih Mbak, kan sama orang yang kita kenal ya. Atau prospek. Ya, kamu harus tahu dulu nih Mbak, penyebab diabetes itu apa? Ya, penyebab diabetes itu, nah ini karena saya jelasin sama Anda, saya pakai gambar ya. Tapi kalau ngobrol tuh biasanya nggak pakai gambar kan, cuma pakai telepon kan. Tapi kalau karena saya ngomong sama Anda, saya pakai gambar. Nah, jadi diabetes itu Mbak, sebenarnya penyebabnya apa, efeknya apa, gitu ya, penyembuhannya bagaimana, itu kayak gini. Orang tuh disebut diabetes, itu apa tuh diabetes? Diabetes itu kan nama lainnya tuh kencing manis. Ya, kencing manis. Lah, kenapa kok namanya kencing manis? Ya karena darah kita mengandung gula tinggi, ya. Kadar gula di darah itu tinggi. Ya. Nah, kencing atau urin itu kan darah kotor yang dibuang. Ya. Kencing itu darah kotor yang dibuang, sehingga orang penderita diabetes atau orang yang kadar gula di dalam darahnya tinggi, itu berarti apa? Pas dia pipis, kencing itu adalah darah kotornya pun manis. Ketika nggak bersih, ya nggak disentor dengan bersih, pakai air, itu pipis aja bisa dirubung semut. Pipisnya itu bisa dirubung semut karena memang manis. Pipis itu darah yang dikeluarkan, tapi darah kotor kan bisa lewat sekresi dari pipis, dari keringat, itu kan darah kotor juga yang dikeluarkan, gitu ya. Nah, penyebabnya apa sih? Ya, penyebab awalnya sebenarnya bukan penyebab awalnya, tapi penyebab, yaitu apa? Pankreas rusak. Pankreas itu bermasalah, gitu. Nah, padahal pankreas itu pabrik, ya, pabrik insulin tubuh. Ini pankreas ini pabrik insulin. Nah, dan fungsi insulin, ya, fungsinya mengendalikan kadar gula di darah. Jadi kalau kita misalnya makan atau minum yang manis-manis, kan kadar gulanya tinggi tuh. Nah, dengan adanya insulin, maka itu bisa
kendalikan, dinormalkan lagi. Itu loh. Gulanya dinormalkan lagi di darah. Itu insulin yang bertugas. Nah, lah kalau pankreas kita rusak, berarti pabrik insulin rusak. Ya, sama dengan pabriknya insulin rusak. Berarti insulin yang dikeluarkan gimana? Lancar enggak insulinnya? Jadi lancar. Enggak lancar. Enggak. Nah, insulinnya jadi nggak lancar. Kesumbat. Ya, insulinnya jadi nggak lancar. Nah, kalau insulinnya nggak lancar gimana? Pengendalinya gimana? Pengendalinya juga jadi nggak ada kan? Betul nggak? Tidak ada lagi yang mengendalikan kadar gula dalam darah. Sehingga apa? Wah, ada cuman makan satu permen saja, jeder, kadar gula Anda bisa langsung loncat, naik sekali. Cuman satu permen. Ya. Nah, kenapa pankreas ini adalah salah satu penyebab, tapi ini memang pabriknya. Ya. Karena penyebab utamanya sih biasanya adalah gaya hidup, teman-teman. Penyebab utamanya gaya hidup, terutama makanan. Apa sih yang bisa merusak organ tubuh itu apa? Biasanya apa? Yang bisa merusak organ tubuh. Pankreas organ tubuh. Pankreas organ tubuh. Yang paling umum merusak organ tubuh itu apa? Apa makanan bahan kimia yang mengandung kimia? Oke, betul. Tapi ranking pertama. Dipupuk puluhan tahun. Ya, dipupuk puluhan tahun. Kolesterol. Yes. Lemak dan kolesterol. Ini ranking pertama penyebab organ tubuh rusak. Ya. Lemak dan kolesterol. Lemak dan kolesterol ya itu adalah hasil sebuah kebiasaan makan enak bertahun-tahun sejak kecil. Hasil sebuah kebiasaan makan enak bertahun-tahun sejak kecil. Gitu. Sukanya jajan. Ya, pokoknya jajan gitu. Nah, pokoknya daging. Ya. Pokoknya manis. Manis. Minum manis. Ya. Makan ada yang manis. Dipupuk terus. Nah, sehingga apa? Lemak kolesterol itu mengganggu atau bisa nempel-nempel di organ dan pokoknya mengganggu fungsi kerja organ, lalu manis. Nah, itu ya membuat kadar gulanya itu tidak jadi pankreasnya itu kerja terus. Ya, karena selalu minum yang manis, berarti pabriknya kerja terus nggak, teman-teman? Kerja terus dan lebih keras. Kerja terus, capek. Orang lain yang satu hari ini tidak makan yang manis-manis, tidak minum yang manis-manis, pankreasnya bisa istirahat dan kerjanya normal. Tetapi untuk yang sukanya manis, makan manis, minum manis, apa-apa manis, mukanya aja nggak manis. Nah, itu membuat pankreas ini ngelembur terus, kerja lembur terus. Nah, kalau kayak gitu berarti gimana? Nah, ya umur 40 tahun mas ambrol di pabriknya, betul nggak? Betul. Wah, ambrol tiap malam kalau kayak gitu, ngelembur, gila kan? Ambrol. Biasanya udah jangan 40 tahun, wah umur 25-30 tahun itu udah ambrol. Nah, oke, jadi ini penyebabnya, ya. Nah, kalau begitu, kalau sudah seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya istilahnya darah manis itu menguasai tubuh kita. Nah, padahal darah itu dipompa ke semua organ. Ya toh? Dipompa atau mengalir ke semua organ.
Nah, mengalir ke semua organ nih. Apa aja? Organ apa aja? Mata, Jantung, otak, jantung, ginjal, paru-paru, paru-paru, hati. seks, apapun dan lain-lain. Nah, sekarang coba Anda bayangin semua organ tubuh kita itu kan butuh darah, butuh aliran darah. Di sana ada oksigennya juga dan ada nutrisi yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Nah, tapi sekarang jadi kayak bunuh diri gitu, ya, tindakan bunuh diri karena sekarang yang dipompa ke semua organ itu adalah darah, tanda kutip darah manis. Karena kadar gulanya tinggi, karena sudah tidak ada insulin yang bekerja secara maksimal di sana. Nah, matanya dialiri darah manis, gula, ya, terus ini tak ganti dengan istilah gula, gula merendam banjir, ya, mata direndam gula, otak direndam gula, jantung, ginjal, paru-paru, organ seksual direndam gula, sehingga turun semua nggak nih kerjanya, kerja mata, kerja otak, jantung, ginjal, paru-paru, seksual, turun semua nggak? Turun semua. Turun semua. Turun semua. Nah, berarti kalau kita biarkan saja, diabetes ini kita biarkan saja, maka pasti nanti ujung-ujungnya penderita diabetes akan menjadi pasien mata ke rumah sakit, pasien problem otak, ya, sering linglung, sering pikun, ya, sering nggak nyambung, nggak konsen, ya. Jadi pasien paru-paru ke rumah sakit, pasien ginjal, pasien problem seksual. Itu pasti ujung-ujungnya ke situ semuanya. Ya. Nah, biasanya solusi dari medis, ya, solusi medis itu biasanya adalah suntik insulin, ya, dan obat penurun kadar gula lainnya. Ya, ya udah karena yang jadi masalah adalah nggak ada insulin di tubuh, tidak diproduksi lagi sama pankreas, ya udah suntik insulin aja. Ada sekarang udah macam-macam, ada suntik insulin, ada apa? Ada kapsul juga. Tapi intinya adalah suntik insulin. Supaya apa? Supaya sekarang ada penurun kadar gula kalau dari tubuh nggak bisa ya dari luar dimasukin insulinnya, gitu ya. Sehingga supaya bisa mengontrol lagi, ya, mengontrol lagi kadar gula yang tinggi tapi dari luar. Kayak orang diinfus, ya, wah kekurangan cairan, dia nggak doyan makan, ya sudah dari luar aja kasih infus, gitu kan. Jadi di solusi dari luar. Nah, itu betul bisa menurunkan kadar gula, ya betul. Tetapi pertanyaannya ada dua pertanyaan saya. Satu, apa pertanyaan? Satu, apakah bisa menyembuhkan pankreas? Apakah solusi ini menyembuhkan pankreas? Tidak. Ya, gimana? Pankreasnya sembuh nggak? Gimana? Apakah kalau dikasih insulin dari luar, lalu pankreas pasien itu bisa sembuh? Enggak, Pak, enggak bisa. Ya nggak bisa. Berarti kalau gitu gimana? Ini solusi seumur hidup dong. Seumur hidup harus suntik insulin dong. Betul nggak? Karena tubuhnya pankreasnya rusak tidak bisa menghasilkan insulin. Jadi ya disuntik aja insulin dari luar. Kalau gitu pertanyaan saya, apakah suntik insulin, masukin insulin dari luar, menyembuhkan pankreasnya? Tidak. Berarti suntik insulin seumur hidup dong. Betul?
Betul. Nah, kalau gitu akan melahirkan pertanyaan kedua. Berarti memasukkan bahan kimia seumur hidup dong ke tubuh. Iya, betul. Terus efek buat ginjal gimana? Cuci darah. Ginjalnya rusak, Pak. Nah, ginjal rusak. Kalau ginjal rusak gimana? Cuci darah. Nah, seumur hidup dong. Cuci darah itu fungsinya sama seperti insulin. Kalau insulin gantiin pankreas, berarti orang yang suntik insulin selamanya seumur hidup akan suntik insulin, wong pankreasnya nggak berfungsi. Cuci darah juga sama. Cuci darah itu menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Kalau ginjalnya nggak rusak, orang nggak perlu cuci darah. Ginjallah yang mencuci darah kita. Tetapi karena ginjalnya rusak, ya akhirnya kita cuci darah. Seumur hidup juga dong. Mau pabriknya ginjal rusak. Betul? Nah, Betul. kalau gitu ini namanya solusi bukan? Bukan. Ya bukan. Ini Menambah masalah. cuman untuk obat bius painkiller, nenang-nenangin sesaat aja, tapi tidak menjadi sebuah solusi. Karena seumur hidup kok solusi. Ya. Nah, bagaimana dengan terapi TNC? Ya. Kalsium sutang itu mengandung zat yang namanya CTY, CTY, yang diambil dari sejenis lampu merah yang ada, setahu saya hanya ada di China. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah dikembangkan kemana-mana, karena ini ingatan saya waktu training produk 18 tahun yang lalu, awal-awal itu TNC. Nah, zat ini itu gunanya adalah untuk memperbaiki pankreas, untuk menyembuhin pankreas. Oh, jadi bukan untuk menurunkan kadar gula, tapi ini buat nyembuhin pankreas. Apa nggak keren? Ya nggak usah kaget. Kok bisa sekeren ini? Karena memang ini adalah resep pengobatan Cina kuno yang udah 5.000 tahun. Gitu loh. Ya, China sangat terkenal sekali dengan traditional medicine-nya, dengan pengobatan tradisional udah terkenal sekali. Gitu. Ya. Nah, kalau pankreas sembuh, apa yang terjadi, teman-teman? Menurut Anda gimana? Kalau pankreasnya sembuh, apa yang terjadi? Bisa memproduksi insulin lagi. Lah ya, itu dia, insulinnya keluar lagi. Insulinnya nongol lagi. Sehingga apa? Sehingga mengendalikan kadar gula lagi di tubuh kita. Nggak perlu suntik insulin. Ya, itu contohnya, ya, itu contohnya. Jadi, dan ini memang benar luar biasa. Ya, rutin ya, rutin. Nah, pertanyaannya, apakah kalau saya bukan penderita diabetes, boleh nggak minum kalsium sulfat? Ya boleh banget. Ya boleh kan, mencegah dan mengobati. Betul. Mendingan kita mencegah supaya pankreas kita sehat terus. Karena kita hobinya yang manis-manis sekarang. Nanti jebloknya kan nanti, soalnya udah tua. Ngapain harus ditunggu jeblok dulu? Ya, nggak usah tunggu jeblok. Nah, apalagi kenapa diakon? Nah, karena diakon itu juga herbal, ya, herbal yang gunanya adalah untuk menurunkan kadar gula. Diakon itu menurunkan kadar gula, tetapi herbal. Jadi, wah, ini nyehatin banget, ya. Kenapa kok citosan? Citosan juga untuk menurunkan kadar gula, membuang lemak dan kolesterol, yang biasanya menjadi salah satu faktor penyebab tinggi kenapa orang nantinya jadi problem gula. Ya karena lemak-lemak itu, ya kolesterol itu rusak organ. Ya, kenapa saya tambahkan mungkor? Ya, karena ingat, penderita diabetes itu organ-organnya pasti terganggu semua, jantung, ginjal, paru-paru, lever, limpa.
Nah, Muncort kan untuk menyehatkan organ tubuh lagi, gitu. Sehingga meremajakan kembali. Ya. Nah, jadi kalau ditanya ya, kalau ditanya ini kembali ke laptop ya. Kalau ditanya harganya berapa? Paket diabetes ini harganya berapa? Jangan menjawab langsung harga, berarti Anda main hard selling, hantam kromo. Hard selling tidak berguna untuk orang yang kita kenal dan bisa diskusi. Hard selling digunakan kalau kita mau nyebar pamflet, poster, ya, yang arahnya adalah orang-orang yang tidak kita kenal, tapi sudah putus asa. Itu hard selling berguna. Ya, itu hard selling berguna. Udah putus asa, nggak peduli harga, gitu, karena dia udah putus asa dengan penyakitnya. Tetapi untuk orang-orang, ya, buat teman-teman yang kita kenal, bisa diskusi, bahkan nggak kita kenal lah, misalnya ada prospek yang datang ke kita untuk tanya gitu ya tentang produk, kita jangan hard selling. Ditanya harganya berapa, langsung jawab, wah jangan. Ya, itu sama Anda ke rumah sakit, Anda udah deg-degan, waduh biaya berapa ya. Ada datang ke dokter, terus dokter bilang, oh diabetes ya. Anda langsung tanya, dok, ini nanti obatnya berapa dok? Langsung dokter bilang, mungkin 3 juta. Wah, Anda langsung kabur. Dokter tidak pernah hard selling sama pasien. Dia soft selling. Dia jelasin dulu penyebabnya apa. Anda pun juga harus jelasin dulu penyebabnya apa. Entah tentang diet. Ini produk diet berapa ya? Kalau ada yang tanya gitu, itu berarti dia harus dijawab dengan soft selling. Yang langsung pesen, nah itu efek hard selling. Dia datang ke Anda, saya pesen ini zinc. Dia nggak nanya produk, dia nggak nanya harga. Saya pesen zinc. Itu biasanya hard selling. Efek yang sudah kepepet itu. Ya, tapi buat yang bertanya, jelaskan. Ya, jelaskan. Oke, itu tips saya yang kedua. Nah, yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Bagaimana cara Upland membantu keluarga downline-nya untuk jelasin produk. Misal keluarga itu sakit. Ya. Jadi misalnya nih, downline saya, dia keluarganya itu sakit. Ya, misalnya punya problem dengan paru-parunya. Nah, terus downline saya ini minta bantuan saya, gitu. Pak, tolong dong, bantu saya telepon keluarga, karena keluarga saya ini nggak percaya sama omongan saya. Saya kan juga masih baru, saya belum tahu juga cara jelasinnya. Bisa nggak Pak, minta dibantu untuk telepon keluarga saya untuk meyakinkan gitu ke mereka. Nah, jawabannya adalah bisa, tapi yang penting caranya yang benar. Ya. Nah, kesalahan beberapa dari Anda yang saya sudah lakukan itu adalah downline ngasih nomor telepon keluarganya ke kita sebagai upline. Lalu kita yang nelpon, misalnya downline itu kemudian ngasih nomor ibunya yang sakit atau bapaknya yang sakit. Ya, ini Pak nomornya, atau nomor nomor Pak D-nya yang sakit.
Lalu kita diminta nelpon. Nah, terus kita nelpon. Halo, apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan saya Wijaya. Saya temennya putri Ibu yang ada di Taiwan. Ibu sakit ini ya Bu ya, sakit paru-paru ya katanya ya. Gini Bu, ini saya ada solusi bagus, kita TNC ini sudah banyak sembuh, bla 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 bla. Oke, saya mau tanya, apakah cara ini efektif teman-teman? Tidak, kurang tepat. Ya, itu sama seperti saya selalu pakai ibarat-ibarat gitu ya, biar Anda tuh nangkep secara dunia nyata yang itu sama seperti ya, Anda punya kenalan dokter, dokter ini hebat sekali, dokter ini sudah nyembuhin banyak pasien dengan banyak penyakit. Lalu Anda punya keluarga di kampung yang tidak tahu tentang kehebatan dokter ini. Nah, lalu Anda meyakinkan keluarga ada yang sakit, ibu ada yang sakit misalnya ya, itu susah, ibu Anda nggak percaya. Nah, Anda minta bantuan dokter, karena dokter itu udah hebat, nyembuhin banyak orang, pasien sakit. Tapi ibu Anda nggak tahu dokter itu karena di kampung. Nah, Anda minta dokter itu yang telepon ibu Anda. Lalu dokter itu datang, halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dokter yang hebat, saya sudah nyembuhin banyak orang. Saya dengar Ibu sakit ya, problem paru-paru ya Bu ya. Nah ini saya punya obat yang hebat, bla 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 bla. Saya mau tanya, emang Ibu lu percaya? Emang Ibu lu percaya dia dokter hebat hanya karena dia bilang saya dokter hebat? Bukankah semua penipu ngomong gitu juga? Emang Ibu lu percaya dengan dokter itu? Tidak. Dokter yang datengin pasiennya langsung sendirian, nggak ada yang percaya itu dokter. Begitu pula dengan Aplen, ya. Aplen datengin ke ibu Anda lagi sakit paru-paru, Aplen datengin sendirian ke ibu Anda, itu ibu Anda udah anggap ini bakal obat nih, sales. Nggak ngefek kan, betul nggak? Betul nggak? Nggak ngefek kan? Ngefek nggak? Enggak. Ya. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Pakailah teknik dokter. Pasien yang datang ke dokter. Itu yang benar. Kalau dokter yang datang ke pasien, pasiennya malah nggak percaya. Tapi kalau pasiennya yang datang ke dokter, pasien itu sudah percaya dulu, baru mau datang ke dokternya. Betul nggak? Percaya dulu. Jadi tanda bahwa pasien itu percaya, dia datang ke dokter. Kalau dia nggak percaya dengan dokter, itu nggak mungkin dia datang ke dokter. Nah, jadi cara yang tepat gimana? Aplen kasih dulu nomor WhatsApp-nya. Saya kasih nih nomor WhatsApp saya bilang sama dosen saya, gini Mbak, cara yang tepat, kita contoh aja tuh cara-caranya dokter dari rumah sakit. Nggak ada kan dokternya datang ke pasien duluan, gitu. Malah orang yang sakit nggak percaya. Jadi caranya adalah Anda kasih nomor WhatsApp-ku ke ibumu atau ke adikmu, siapapun yang merawat ibumu kalau ibu nggak pegang WhatsApp. Kasih nomor saya, lalu nanti ibu yang telepon saya, kalau saya nggak angkat, akan saya telepon balik. Misalnya saya lagi ada kerjaan. Itu cara pertama. Cara kedua adalah Anda yang membawa saya ke ibu. Jangan saya datang sendirian, tapi Anda bawa saya ketemu ibu. Gitu loh. Itu cara kedua. Tapi jangan saya datang ke keluargamu sendirian. Itu saya pasti dicap bakulan. Gitu loh. Sales yang nggak peduli sama orang itu sembuh atau nggak sembuh, yang penting buat jualan. Pasti pikirannya udah kayak gitu. Paham, teman-teman? Paham, Pak. Bisa. Karena sering nih, betul nggak?
Sering nih. Betul, sering Pak. Apanya kasih nomor Ah, sendirian. itu kayak dokter yang sudah hebat, memang terbukti hebat, nyembuhin, dia datengin ke pasien, pasiennya nggak kenal, dia malu, terus dia bilang saya dokter yang hebat, saya udah nyembuhin banyak orang. Mana orang percaya? Penipu juga ngomong gitu semuanya. Nah, jadi hal yang baik belum tentu benar. Baik itu belum tentu benar. Ya, tujuan yang baik harus disertai dengan cara yang benar. Kalau cuma baik doang, ya kita baik, maunya baik, datengin, nolong supaya orang tuanya sembuh kan baik. Tapi kalau caranya nggak benar, ya nggak ada hasilnya. Malah ditolak-tolak, nggak dipercaya. Gitu. Saya dulu pernah kayak gitu, maunya itu menghubungi ya, supaya ibunya ini diterapi dulu gitu ya. Tapi saya nelpon, dan yang pegang HP itu adalah adik ipar atau adik sepupu lah, saya nggak tahu. Langsung saya udah kamuin. Kamu ini siapa? Oh, saya rekan kerjanya. Waduh, ngomong rekan kerja satu tim. Apa hubungannya karo mbokku? Berarti saya rekan kerjanya Mbak ini yang ada di Singapura. Wah, kamu udah nanti ngomong aja sama dia, udah beres ini, udah kita akan bawa ke rumah sakit aja. Kamu ngomong aja sama koma kamu. Angkel lah. Tetapi ya saya sabar. Enggak bakal kayak gitu kalau saya sama ya. Karena wis paham lah. Cuman saya berpikir, ya yang salah saya ini caranya. Jadi nggak efektif kayak gini, yang salah saya. Harusnya bukan dengan cara gini. Gitu. Harusnya ya saya dijemput sama downline saya untuk ketemu. Gitu. Jadi bisa teredifikasi. Atau nomor saya dikasih dulu ke keluarga itu. Ini loh rekan saya udah banyak yang sembuh tuh lewat terapi dari produk-produk dia, banyak yang sembuh. Kamu diskusi dulu aja. Kalau kamu nanti setelah diskusi nggak cocok dengan cara dia ya nggak apa-apa. Tapi siapa tahu sembuh nggak baru dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi karena caranya udah keliru dulu, saya datang dulu, saya udah koma kamuin. Udah tuh. Dalam 2 minggu ibunya masuk rumah sakit, dibawa dia 26 juta. Padahal aku yakin banget, ya masalahnya cuma kolesterol, darah tinggi, loh. Nah, pakai produk tensi nggak nyampe 2 juta. Tapi ya sudah, karena cara yang keliru, rumah sakit 2 minggu 26 juta. Cakep, utangnya oke, besan numpuk kemana-mana. Jadi itu ya caranya ya. Gimana? Bermanfaat? Bagus. Bermanfaat nggak? Manfaat banget Pak. Ini juga berlaku buat kita nih. Ya.